Malam itu, langit tergantung berat tanpa sebiji bintang pun. Kabut turun dari gunung, bergulung-gulung menutupi jalan setapak menuju sebuah tempat rahasia. Sunan Kalijaga melangkah perlahan di antara bayangan pepohonan tua yang meliuk seperti makhluk hidup. Setiap derap langkahnya seolah membangunkan sesuatu yang tidur dalam tanah. Angin malam mengaum lirih, membawa bisikan-bisikan gaib yang menguji keteguhan hatinya. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan ruhani untuk menjemput sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah pusaka yang akan menentukan arah perjalanannya ke depan. Sepanjang jalan, aroma tanah basah dan daun kering menguar, menempel di setiap helaan nafas. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, menyusupkan rasa ngeri ke dalam keheningan. Namun langkah Sunan Kalijaga tidak goyah. Ia berjalan mengikuti cahaya samar yang tak bersumber, seakan ada tangan tak kasat mata yang membimbingnya. Bumi di sekitarnya terasa hidup, seolah-olah bebatuan, pohon, dan udara sendiri mengamati dan menakar niat hatinya. Malam itu, seluruh alam menjadi saksi bahwa Sunan tengah menuju sebuah takdir besar yang sudah digariskan sejak awal penciptaannya. Beberapa waktu sebelumnya, dalam perjalanan dakwahnya yang penuh rintangan, Sunan Kalijaga mendapat isyarat dari langit. Ia memahami bahwa di zaman penuh kekacauan ini, manusia butuh lebih dari sekadar kata-kata. Mereka membutuhkan simbol kekuatan, penyejuk hati, dan pengingat akan kebesaran ilahi. Maka Sunan memutuskan untuk mencari sebuah pusaka sakti, bukan untuk menaklukkan manusia, melainkan untuk menundukkan hati-hati keras yang jauh dari cahaya. Pusaka itu haruslah lahir bukan dari ambisi duniawi, tapi dari rahim doa dan keikhlasan. Nama yang berkelebat dalam batin Sunan adalah Empu Supamragi. Tak sembarang empu bisa memenuhi kebutuhan ini. Supamragi dikenal luas di kalangan para wali dan kaum spiritual sebagai pembuat keris yang tidak sekadar mengandalkan keterampilan tangan. Ia mampu menyalurkan energi alam semesta, menundukkan kekuatan api, air, tanah, dan udara ke dalam sebilah besi kecil. Setiap keris buatannya dipercaya hidup, berdenyut dengan ruh murni, dan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang hatinya jernih dari keserakahan. Empu Supamragi, menurut cerita yang beredar, lahir bukan dari rahim biasa. Ia konon ditemukan oleh seorang pertapa di puncak gunung dalam wujud seorang bayi berbalut cahaya. Sejak kecil, Supamragi sudah berbicara dengan angin, bercengkerama dengan api, dan memahami bahasa batu. Kemampuannya menempa keris membuat banyak raja dan bangsawan datang memohon, namun hanya sedikit yang dikabulkan permintaannya. Ia hanya akan menempa keris bagi mereka yang sanggup melewati ujian batin berat. Karena itu, Sunan Kalijaga tahu, pertemuannya dengan Empu Supamragi nanti bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan ujian besar bagi dirinya sendiri. Saat Sunan Kalijaga tiba di depan padepokan, suasana menjadi lebih sunyi dari kematian. Tidak ada satupun nyala lampu minyak, tidak terdengar suara manusia. Namun dari balik kabut, samar-samar terdengar denting gamelan, lirih, ganjil, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Padepokan itu berdiri di tengah hutan lebat, bangunannya dari kayu jati tua yang menghitam dimakan usia. Pintu depannya terukir rajah kuno, bukan sekadar hiasan, melainkan segel spiritual yang hanya bisa dilintasi oleh mereka yang bersih hatinya. Langkah Sunan terhenti sejenak, tubuhnya merasakan tekanan aneh, seolah alam sedang menguji keberaniannya sebelum dipersilakan masuk. Dengan tenang, Sunan Kalijaga mengangkat tangan dan mengetuk pintu 3 kali. Ketukan pertama menggema seperti palu memukul gong gaib. Ketukan kedua membuat angin berhenti bergerak. Ketukan ketiga, membuat pintu itu terbuka sendiri, perlahan, menciptakan bunyi seret kayu tua yang mengiris udara malam. Dari dalam, muncul sosok lelaki tua bersorban hitam, berjanggut putih, dan bermata tajam yang seolah mampu menembus lapisan jiwa. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Sunan dalam diam yang panjang, sebelum akhirnya mempersilakan masuk. Dialah Empu Supamragi, sang penakluk unsur, penjaga rahasia logam hidup. Engkau datang membawa cahaya, tapi juga bayang-bayang, kata Empu Supamragi dengan suara berat. Jika engkau menginginkan keris, ketahuilah bahwa setiap pusaka sakti adalah titisan alam. Ia punya kehendaknya sendiri. Dan harganya bukan sekadar logam atau tenaga, melainkan jiwa. Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana semakin mencekam. Namun Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia menundukkan kepala dengan penuh hormat, lalu menjawab, aku datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Mata Empu Supamragi menyipit, seolah menimbang kebenaran kata-kata itu, lalu ia berbalik masuk ke dalam gelapnya bengkel tempa. Empu Supamragi tidak langsung mulai bekerja.
Ia memandikan dirinya di bawah air terjun 7 sumber, lalu berpuasa 3 hari 3 malam, menyatu dengan alam, menanyakan izin dari penjaga unsur. Sunan Kalijaga menemaninya dalam zikir dan doa. Dalam sunyi itu, mereka berdua seolah tidak berada di dunia yang sama dengan manusia lain. Mimpi-mimpi aneh mulai berdatangan, langit merah, suara genta dari langit, dan bayang-bayang keris yang menyala dalam gelap. Sunan menyadari bahwa keris ini kelak akan menjadi jembatan antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib, dunia zahir dan batin. Setelah tirakat selesai, Empu Supamragi mulai menempa logam pilihan. Ia tidak memakai besi biasa, melainkan biji dari Gunung Lawu yang dikenal memiliki energi tinggi, dicampur dengan serpihan meteorit yang jatuh di malam Maulid. Air untuk menempanya bukan air sembarangan, melainkan dari 7 mata air yang dibacakan ayat-ayat suci oleh para wali. Api yang digunakan pun bukan api dunia. Ia menyalakan api dari serat kayu langka yang hanya tumbuh di Gunung Keramat. Saat palu pertama menghantam logam, terdengar suara gemuruh, seolah langit dan bumi menyatu dalam satu dentuman. Dari sanalah awal kelahiran keris sakti dimulai. Hari demi hari, malam demi malam, denting palu menempa logam terdengar dari balik bengkel tempa. Namun ini bukan bunyi biasa. Sesekali terdengar jeritan seperti makhluk kesakitan, atau bisikan-bisikan gaib yang menyelinap dari sela-sela tembok kayu. Api dalam tungku tidak pernah padam, menyala dengan warna aneh, kadang biru, kadang ungu, bahkan sekali waktu menyala hitam legam. Logam yang ditempa seolah melawan, bergetar hebat setiap kali dipukul. Sunan Kalijaga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, duduk bersila sambil melantunkan zikir untuk menenangkan energi liar yang bangkit selama proses itu berlangsung. Waktu terus berlalu. 3 purnama penuh telah lewat sejak pekerjaan itu dimulai. Namun keris belum juga selesai. Dalam keheningan malam ke-88, bayang-bayang makhluk halus mulai bermunculan di sekeliling padepokan. Mereka tidak datang menyerang, tapi mengawasi, berbisik, mencoba menghasut pikiran. Beberapa menampakkan wujud mengerikan, mata merah, tubuh berasap, lidah menjulur panjang. Mereka tahu, keris yang tengah ditempa akan menjadi musuh besar bagi mereka. Sunan Kalijaga memperkuat tirakatnya. Ia tahu, pusaka ini bukan sekadar logam sakti. Ia adalah terang yang akan mematahkan kegelapan yang selama ini diam-diam membelenggu banyak hati. Malam ke-101, suasana mendadak berubah. Angin berhenti berhembus. Burung-burung malam terdiam. Bahkan suara detak jantung pun seolah tak terdengar. Dalam keheningan itu, palu terakhir menghantam bilah keris. Cahaya terang menyala dari dalam logam, menerangi seluruh ruangan. Keris itu akhirnya selesai. Bilahnya berwarna hitam kebiruan, mengilap seolah menyimpan lautan di dalamnya. Pamornya berputar seperti pusaran angin, dan di bagian tengahnya, terukir lava suci yang tidak dipahat oleh tangan manusia, melainkan muncul sendiri saat logam masih membara. Sebuah pertanda bahwa keris ini memang dikandung oleh takdir suci. Empu Supamragi menyerahkan keris itu dengan kedua tangan gemetar. Namanya Kiai Carubuk, ucapnya lirih. Ia tidak memilih tuan, tapi tuanlah yang terpilih. Sunan Kalijaga menerima pusaka itu dengan penuh hikmat. Saat menyentuh gagangnya, terasa getaran halus masuk ke dalam nadinya, seolah ruh pusaka itu mengenal dirinya. Keris ini bukan sekadar senjata, ia adalah penjaga, penuntun, dan penguji jiwa. Siapapun yang menyimpang dari niat suci saat menggunakannya, akan ditelan oleh kekuatan gaib yang dikandungnya. Inilah pusaka yang diturunkan bukan oleh tangan manusia semata, tapi oleh kehendak ilahi. Namun, belum sempat Sunan Kalijaga menghembuskan lega, ia kembali mendapat petunjuk dalam mimpi. Seorang wali berjubah putih datang dalam cahaya, membawa pesan dari langit. Engkau telah memiliki mata pedang. Kini engkau butuh perisai, kata sosok itu. Dalam mimpinya, Sunan melihat tubuhnya diselimuti oleh cahaya, namun dari arah belakang muncul bayangan hitam yang menyerangnya tanpa suara. Ketika ia terbangun, ia mengerti, perjalanan belum selesai. Keris Kiai Carubuk adalah ujung tombak, tapi ia memerlukan tameng yang akan melindungi ruh dan raganya dalam misi dakwah. Sebuah pusaka kedua, yang tidak kalah sakti dan suci. Petunjuk dari mimpi itu membawanya menuju sebuah hutan larangan di perbatasan Tanah Demak dan Pajang, tempat yang tidak terjamah manusia biasa. Konon, di dalamnya bersemayam sebuah padepokan gaib yang tak bisa ditemukan dengan mata biasa, melainkan hanya oleh hati yang disinari petunjuk langit. Sunan Kalijaga pun berangkat sendiri, tanpa pengawal, hanya bersenjatakan doa dan keris yang kini terbungkus kain putih. Semakin dalam ia melangkah, pepohonan di sekelilingnya tampak bergerak,
bukan karena angin, tapi seperti hidup. Bayangan-bayangan gelap menyelinap di sela batang kayu. Kadang terdengar tawa anak kecil, kadang raungan makhluk entah dari mana. Namun langkah Sunan tetap mantap. Ia tahu, ini ujian untuk menemukan pusaka kedua, Rompi Ontoseno, perisai gaib yang kabarnya hanya bisa dibuat oleh tangan para wali yang menyatu dengan ruh semesta. Setelah melewati sungai berair merah dan padang kabut tebal, Sunan Kalijaga tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi 9 batu besar, berdiri tegak melingkar seperti penjaga. Di tengahnya, duduk 9 sosok berjubah putih, wajah mereka bersinar, mata mereka dalam dan tenang seperti danau malam. Mereka adalah para wali yang telah melewati batas kemanusiaan, hidup antara dunia nyata dan gaib. Salah satu di antara mereka, yang paling tua dan bersorban hijau, berbicara tanpa membuka mulut, "Wahai Kalijaga, engkau telah memiliki mata tajam dalam kegelapan. Kini waktunya kami berikan kulit baja dari cahaya." Lalu, dari tengah lingkaran itu, muncullah sehelai benang bercahaya, melayang-layang seperti makhluk hidup. Benang itu bukan dari kapas, bukan dari emas, tapi dari cahaya malam Lailatul Hadar yang ditenun dari zikir dan kesabaran. Proses pembuatan Rompi Ontoseno bukan seperti membuat baju biasa. Ia tidak dijahit dengan tangan, tidak dipotong dengan pisau. Para wali bersatu dalam zikir dan niat suci, dan dari mulut-mulut mereka keluarlah doa-doa yang membentuk lembaran-lembaran tak kasat mata. Suara lantunan ayat suci memenuhi udara, dan rompi itu mulai terbentuk sedikit demi sedikit, bukan di tanah, tapi di udara. Sunan Kalijaga menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat rajutan cahaya itu menyatu, membentuk lapisan-lapisan pelindung yang seolah menyimpan kekuatan langit. Setiap helai benangnya menyimpan satu rahasia Allah, dan barang siapa yang mengenakannya tanpa izin, tubuhnya akan terbakar oleh cahayanya sendiri. Saat rompi itu akhirnya selesai, para wali mengelilinginya. Mereka membaca doa terakhir yang membuat waktu seolah berhenti. Salah satu dari mereka menghampiri Sunan Kalijaga, lalu memakaikan rompi itu langsung ke tubuhnya. Anehnya, rompi itu tidak tampak seperti pakaian luar. Ia menyatu dengan tubuh, menghilang dari pandangan, namun terasa hangat di dalam dada, seperti pelukan ruhani. "Engkau kini menjadi lentera dalam gelap," bisik salah satu wali. Tapi ingat, cahaya juga mengundang bayangan. Sunan Kalijaga hanya mengangguk. Ia tahu, pusaka ini tidak memberinya kekuasaan, melainkan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga umat dari kebutaan batin. Malam itu, sebelum kembali ke dunia manusia, Sunan Kalijaga bermimpi lagi. Ia berdiri di atas puncak gunung, memandang negeri yang gelap, penuh asap, penuh jeritan tanpa suara. Namun di tangannya, Kiai Carubuk menyala dengan cahaya tenang, dan tubuhnya memantulkan sinar halus dari Rompi Ontoseno. Ia tidak berkata apa-apa dalam mimpi itu, hanya menunduk dan berdoa dalam hati. Ketika ia terbangun, dunia terasa berbeda. Tanah yang dipijaknya bergetar halus, dan langit tampak lebih terang walau masih dini hari. Ia tahu, dua pusaka itu bukan miliknya, tapi milik umat, dan tugasnya baru saja dimulai.